Segala macam cara pasti akan mereka lakukan demi meraih kemenangan di pemilu 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Menjelang pemilu, berbagai macam cara dilakukan oleh tim pemenangan dari Koalisi Indonesia Maju ini demi meraih kemenangan mutlak di Pilpres 2024 ini. Tentu ini sangat menarik karena mereka berambisi tidak mau kalah. Segala macam cara pasti akan mereka lakukan. Segala macam adegan dipertontonkan oleh pendukung Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Disuruh nangis berjemaat pun mereka lakukan. Dan hal ini menjadi viral di media sosial karena para pendukung dari Bapak Prabowo Subianto ini mereka beramai-ramai mentangisi Bapak Prabowo Subianto. Mereka tidak tega melihat Prabowo Subianto diperlakukan seperti itu dalam debat Capres ketiga kemarin. Tentu ini akan sedikit menarik simpati dari rakyat yang merasa ibah, yang merasa kasihan ketika melihat fenomena debat Capres ketiga kemarin. Tapi ternyata adegan-adegan ini pada akhirnya mampu dipatahkan oleh orang-orang yang masih menggunakan logika akal sehat, yang masih bisa berpikir waras bahwa itu semua hanyalah gimik politik semata. Dan untuk lebih jelasnya saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini yang tentunya akan menambah wawasan kita, akan mengubah cara pikir kita bahwa memilih pemimpin itu bukan karena gimik politik yang mereka mainkan, tetapi memilih pemimpin karena kualitasnya, karena kemampuannya, karena keberaniannya, karena pengalamannya, dan lain sebagainya yang mampu untuk membawa bangsa ini menjadi lebih baik dari hari ini. Mari kita simak bersama-sama cuplikan-cuplikan video berikut ini. Strategi dari tim 02 kemarin soal gimmick atau drama tangisan hampir saja berhasil menyentuh hati masyarakat Indonesia. Tapi hari ini dipatahkan oleh capresnya sendiri, yakni Prabowo Subianto, yang dengan lantang mengatakan di depan publik di atas mimbar, yang bertanya soal lahan dia itu orang pintar atau goblok sih? Ya, Prabowo itu tetap Prabowo. Mau dipoles, di make up atau secantik apapun, Prabowo ya tetap Prabowo. Dengan emosinya, dengan kata kasarnya yang sudah melekat dari dalam diri Prabowo. Jadi semangat ya buat yang nyapu dari tim 02. Saya sih nggak tega ngebayangin jengkelnya Presiden Jokowi yang jadi korban prank orang yang baru saja dibelanya. Sabar Pak Jokowi. Jokowi jelas bukan yang pertama kena gocek perilaku ajaibnya Prabowo nih. Berbarengan dengan aksi Presiden Jokowi obrol komentar soal debat kandidat, tim sukses Prabowo ini lagi gencar-gencarnya mengorkestrasi aksi menangis massal, menutupi penampilan melempem Prabowo dalam forum debat ketiga lalu. Sedikit-sedikit pasti adalah orang yang mulai terpengaruh dengan orkestrasi ini. Tapi tepat pada saat itulah ucapan goblok terucap lantang dari mulut Prabowo. Bagi tim suksesnya, ini pasti jelaslah hasil yang mengkhianati usaha. Salah! Ada satu peribahasa, satu batu kena dua burung. Sekali Prabowo ngomong, rusak kerja keras Presiden Jokowi dan tim suksesnya sekaligus. Cerita ini sebetulnya seperti mengulang peristiwa pasca debat kandidat putaran pertama Desember tahun lalu lah. Saat itu penampilan emosional Prabowo mati-matian dipoles tim suksesnya dengan narasi canggih-canggih, mendakik-mendakik, sampai mendadak Prabowo mengeluarkan pernyataan legendaris. Bahkan kalau mau dirunut, sampai pemilu 2019, pemilu 2014, momen-momen kayak begini nih
udah terjadi berulang-ulang. Mulai ucapan Prabowo yang merendahkan warga Boyolali, merendahkan jurnalis, sampai menganggap enteng kasus korupsi. Bayangin, repot banget jadi tim suksesnya. Semua itu bikin kita menyimpulkan, repot banget ngurusin orang satu ini. Ratusan orang, atau bahkan ribuan orang, mesti turun tangan ngeberesin jejak-jejaknya. Saya sih nggak bisa bayangin nih, kita punya presiden yang tindakannya ajaib, dalam pengertian bikin repot banyak orang. Mestinya presiden yang repot ngurusin rakyatnya, jangan dibalik. Prabowo belum pernah jadi presiden, paling jauh jadi menteri, atau menantu presiden lah. Itu saja level bikin repotnya udah nggak main-main. Dan itu baru soal kerepotan yang dibikin oleh Prabowo. Belum soal dosa penculikan dan pelanggaran HAM. Terus terang nih, saya sih nggak bisa bayangin Indonesia punya presiden penuh drama kayak begini. Bisa stop nggak video-video TikTok pakai lagu sedih yang nunjukin salah satu capres di debat kemarin? Please banget nggak usah bikin rasa kasihan dimana kita sekarang harusnya jadi kritis. Yang kasihan tuh kita kalau sampai kita ketipu sama janji-janji manis tanpa kerjaan aktual. Rugi dong, yang bener aja. Rugi dong, yang bener aja. Harusnya kita yang sedih ngelihat salah satu petinggi negara kita gelagapan jawab suatu pertanyaan yang harusnya jadi ranah dia. Dan ini berlaku juga ke capres-capres lainnya. Jangan sampai kita ketipu janji-janji manis aja. Intinya menurut aku kalau mau komentar tuh lebih ke konteks pekerjaan, isu perdebatan, dan gimana mereka ngeresponnya. Kalau mereka sampai menghindar, nggak bisa jawab pertanyaan, atau cuma bisa ngejelek-jelekin capres-capres lainnya, tuh mah jadi hiburan belaka doang. Kalau cuma mau menghibur, jadi pelawak aja, jangan jadi presiden. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video di season pertama. Kita melihat dan kita mendengarkan bersama-sama bahwa gimmick politik yang dilakukan oleh Paslon 02 bersama para pendukung dan para relawannya ini tentunya sudah mudah dibaca oleh kita rakyat Indonesia. Saya sangat yakin dan percaya bahwa rakyat Indonesia hari ini mereka memang sudah benar-benar cerdas. Mereka sudah benar-benar mampu untuk melihat rekam jejak dari semua paslon kita saat ini. Baik Anies Rashid Baswedan bersama Bapak Muhaimin Iskandar, Bapak Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka, maupun Bapak Ganjar Pranowo bersama Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Saya sangat yakin itu. Rakyat Indonesia semuanya sudah pada cerdas dalam memilih pemimpin, dalam mencari pemimpin yang tentunya harus berkualitas. Dari cuplikan video tadi, kita diberitahu bahwa kita rakyat Indonesia jangan terprovokasi, jangan terbuai dengan gimmick-gimmick politik yang dimainkan oleh para relawan dan para pendukung dari masing-masing paslon. Lalu poin berikutnya, dalam cuplikan video tadi, kita juga diberitahu bahwa yang namanya karakter, sifat yang sudah melekat dalam diri seseorang itu, apapun caranya dipoles, bagaimanapun make up-nya, agar dia tampil lebih elegan, lebih cantik, lebih menawan dan lain sebagainya, tidak akan pernah mampu untuk merubah tabiat aslinya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, tentunya kita rakyat Indonesia berkehendak, kita mau memilih pemimpin yang memang benar-benar dia merakyat, pemimpin yang memang benar-benar berkualitas, pemimpin yang memang benar-benar dia punya niat untuk membangun dan mensejahterakan rakyat Indonesia ini. Tentu ini adalah harapan kita semua. Kita berkehendak bahwa orang yang mau menjadi pemimpin di bangsa ini adalah orang-orang yang memang benar-benar nasionalis, yang memang benar-benar memahami keberagaman di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sekali lagi, jangan terbuai dengan gimmick-gimmick politik yang dimainkan oleh para paslon maupun para pendukung ataupun para relawannya. Mari saya mengajak kepada para pemirsa sekalian, gunakanlah logika akal sehat kita. Saat ini kita sedang mencari seorang pemimpin untuk menjadi orang nomor satu di bangsa ini. Kita tidak sedang mencari pelawak untuk menghibur rakyat Indonesia, tetapi
Mari kita harus benar-benar berpikir secara kritis, menggunakan logika akal sehat kita, agar pemimpin yang kita coblos di tanggal 14 Februari 2024 ini benar-benar mereka yang mampu untuk membawa perubahan, untuk membawa kebaikan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Selanjutnya saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita kembali melihat cuplikan-cuplikan video ini, selain tentang cuplikan video yang sudah saya sajikan pada sesi pertama tadi. Selamat menyaksikan. Kekonyolan-kekonyolan terus ditunjukkan oleh Koalisi Indonesia Maju yang mengusung paslon nomor urut 02. Setelah kemarin heboh dana awal kampanye PSI hanya sebesar Rp180.000, kini beredar data kalau dana kampanye Partai Gerindra hanya sebesar 2 miliaran rupiah. Percaya nggak tuh? Ya, kalau saya ya sebagai orang yang masih punya akal sehat dan sering hidup di jalan, mana bisa percaya? Belusukan settingan Prabowo, acara kumpul bersama dengan penuh emosi hingga mengumpat, sampai baliho yang terpampang jelas nyata di setiap sudut kota. Emangnya biayanya sedikit? Hello Indonesia, jangan mau dibohongin dong. Pasang baliho aja itu nggak mungkin ya cuma habis puluhan juta, apalagi yang ada di billboard tengah kota. Bikin video gemoy itu emang murah, pasang iklan di billboard itu emang murah. Untuk bisa memutar video gemoy ala Prabowo di billboard itu membutuhkan ya dananya kurang lebih sekitar 50-100 juta lah ya. Bayangin aja nih, bayangin kalau itu ada di 20 titik kota-kota besar, sudah hampir sekitar 2 miliar bukan? Terus lagi nih, kunjungan sampai settingan belusukan emang nggak pakai biaya? Ayolah guys, yang logis-logis saja, seperti pesannya Pak Jokowi dulu, ya nggak Pak? Oh iya, masalah program Menhan yang rahasia dan gak dijawab di debat, termasuk masalah food estate, gue tuh baru ngeh guys, ternyata memang setelah gue amati, gue analisa, gue observasi, ternyata memang sebenarnya food estate itu rahasia, itu gak bisa sembarang dibuka, gak bisa. Nih, tapi memang kalau kalian gak ngerti, kalian gak paham, dan intinya kalian low mind, kalian gak akan nyampe menurut gue untuk berpikir kalau food estate ini adalah proyek rahasia dan itu nggak bisa dibuka ke publik anggarannya, terus pokoknya ini nggak bisa direcahin gitu anggarannya bla 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 bla, larinya buat apa, itu nggak bisa food estate itu. Karena apa? Karena lu bayangin coba, food estate itu kan yang diberi tanggung jawab sama Pak Jokowi ke Menhan, ke Pak Prabowo ini adalah food estate singkong, penanaman singkong gitu kan, sisanya diurus oleh Kementerian Pertanian kan. Nah, orang-orang tuh banyak yang bilang kalau food estate Pak Prabowo ini berhasil, yaitu nanam singkong, tumbuhnya jagung. Lu bayangin negara mana yang bisa? Gue gak yakin kalau Jepang, Cina, Amerika juga bisa nih nanam singkong, tumbuh jagung. Jadi menurut gue ini teknologi yang gak boleh dibuka sih, gak boleh nih. Jangan sampai negara lain tahu nih, jangan sampai negara lain tahu kalau misalnya Indonesia punya teknologi di mana nanam singkong, tumbuh jagung ini, jangan sampai menurut gue. Cukup di keep aja, udah paling bener dirahasiain, cukup di keep aja ini. Wah gila, gue baru ngeh dan amazed gak sih kalian? Gila. Akhirnya kebenaran memang mencari jalannya sendiri. Pak Sandiaga Uno menyatakan dengan tegas bahwa ternyata Pak Anies bukan pengkhianat, tidak mengkhianati Pak Prabowo. Karena apa? Yang mengusulkan, yang ngotot, yang memutuskan Pak Anies maju sebagai cagup DKI 2017 adalah Pak Sandi. Bahkan di detik-detik terakhir Pak Prabowo pun belum setuju kan, walaupun sudah dikompori oleh beberapa tokoh saat itu. Artinya Pak Prabowo tidak bisa mengklaim yang paling berjasa terhadap Pak Anies menjadi gubernur. Faktanya 2019 Pak Prabowo memaksa Pak Anies untuk menjadi cawapres dan Pak Anies dengan tegas menolak. Itu kan artinya Pak Prabowo ya nggak komit ngajari Pak Anies untuk tidak memenuhi
apa janjinya, tapi Pak Anies kekeh mau menjadi gubernur sesuai masa jabatan yaitu 5 tahun. Ngono lho Pak. Jadi klaim bahwa Pak Anies dan narasi bahwa Pak Anies mengkhianati Pak Prabowo ternyata tidak benar. Dan apa yang terjadi pada 2019 ketika Pak Prabowo itu akhirnya menjadi menterinya Pak Jokowi? Kan Pak Anies kerja sendirian. Pak Sandi juga jadi menterinya Pak Jokowi kan? Yo, siapa yang menyalahi janji? Dan ternyata yang mendampingi Pak Anies dari awal kampanye sampai akhir masa jabatan adalah PKS. Jadi kalau Pak Prabowo dan Gerindra merasa yang paling berjasa, no, terbantahkan. Dan yang bantah, kerennya, yang bantah bukan dari mulut Pak Anies, tapi dari orang-orang yang dekat dengan Pak Prabowo dan pelaku utama, termasuk Fadlizon. So, Pak Prabowo, hentikan narasi bahwa Pak Anies mengkhianatimu. TKN 02, hentikan narasi itu. Kalau mau Anda bertindak kesatria, kalau Anda mau jujur, gitu loh. Masyarakat itu cerdas, nggak bodoh, dan informasi bisa digali sedalam mungkin dengan kerennya medsos ini, gitu loh. Salam jernih, salam inspirasi untuk Indonesia. Oke guys, itu adalah cuplikan video di season kedua. Menarik ya, kenapa ketika ditanya terkait dengan food estate, Bapak Prabowo Subianto hanya bungkam saja. Apakah ini adalah jawabannya? Bahwa memang harus dirahasiakan karena program food estate itu yang ditanam adalah singkong, tetapi yang ditumbuh adalah jagung. Tanam singkong, tumbuh jagung. Luar biasa. Dan yang paling konyolnya lagi, untuk informasi terbaru yang saya dapat bahwa jagung yang ditanam di Kalimantan itu semuanya dalam bentuk polybag. Kalau memang begini caranya, ngapain rusak-rusak hutan? Mendingan cari lapangan terbuka atau gunakan di daerah Monas sana, tanam jagung itu. Kalau memang konsepnya itu ternyata pakai polybag. Aduh, kadang-kadang ya, pemerintah ini mereka membuat program apa untuk mensejahterakan rakyat ataukah untuk menyusahkan rakyat. Kadang-kadang kita sebagai rakyat pastinya bingung. Sudah rusak hutan puluhan hektar, ratusan hektar, ribuan hektar. Tetapi yang ditanam pakai polybag. Manfaatnya di mana? Apakah ini adalah solusi ketika hutan sudah dirusak, lalu hutan itu tidak ngapa-ngapain? Karena menanam jagung saja harus pakai polybag. Bagi saya ini adalah sebuah program yang tidak kreatif. Kreatif tapi pada akhirnya menuai kritikan dari masyarakat. Terus terang, saya secara pribadi ketika melihat fenomena politik akhir-akhir ini, rasa-rasanya bahwa semua paslon mereka pasti akan berjuang habis-habisan demi memenangkan Pilpres di tahun 2024 ini. Saya sedikit menghimbau kepada kita rakyat Indonesia, kepada pemirsa sekalian, bahwa kita jangan mudah terprovokasi. Jangan mudah terbuai dengan janji-janji manis atau gimmick politik yang dimainkan oleh para pendukung dari masing-masing paslon. Mari kita sebagai rakyat, gunakanlah logika akal sehat kita. Karena cuma rakyatlah yang mampu untuk berpikir secara sehat. Karena cuma rakyatlah yang tidak punya kepentingan dengan urusan politik ini. Karena bagi saya, mereka-mereka yang sudah masuk dalam kader partai, mereka-mereka yang saat ini adalah para pejabat, mereka yang saat ini adalah ketua DPC, DPW, pasti mereka bersuara berdasarkan kepentingan mereka. Saya yakin itu 100%. Mereka bersuara tentang politik, tentang paslon-paslon saat ini hanya demi kepentingan mereka. Itu fix.
Sekali lagi, kita sebagai rakyat jangan terprovokasi dan jangan terbuai dengan janji-janji manis ataupun dengan amplop ataupun dengan sumbangan sembako yang saat ini lagi ramai bagi-bagi sembako tetapi ada mukanya mereka masing-masing. Mari, sembako yang mereka bagikan itu hanya mau iming-iming kita rakyat Indonesia, hanya mau merayu kita rakyat Indonesia. Karena uang yang mereka bagikan maupun sembako yang mereka bagikan itu tidak akan menafkahi hidup kita untuk 5 tahun yang akan datang. Sebagai orang yang cerdas, kita rakyat Indonesia harus mampu untuk melihat penyampaian tentang visi misi mereka, tentang program kerja mereka. Karena hanya itulah yang mampu kita pelajari, di mana mereka akan membuat kebijakan-kebijakan terkait dengan segala sesuatu yang ada di Republik ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, waktu yang tidak lama lagi, kurang lebih 5 minggu, kita akan menyambut pesta demokrasi itu. Kita akan pergi ke TPS untuk coblos para pemimpin kita. Dengan demikian, di waktu yang tersisa ini, mari kita bangun diskusi. Kita yakinkan diri kita bahwa orang yang kita pilih memang pribadi-pribadi yang berkualitas, pribadi-pribadi yang bertanggung jawab, pribadi-pribadi yang mampu untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, pribadi-pribadi yang memang benar-benar mereka akan berjuang demi kepentingan orang banyak, bukan atas golongan ataupun dalam ruang lingkup mereka itu saja. Mari berpikirlah secara kritis dan gunakan logika akal sehat kita. Udah pada tahu belum soal ancamannya tim Prabowo untuk pihak-pihak yang nyerang Prabowo? Kalau belum tahu, simak dulu video ini nih. Jadi pasukan 08 ini kita memiliki resource SDM yang kompeten dalam men-tracking atau forensik digital bagaimana sebuah akun yang melakukan ujaran kebencian, IP address-nya bisa di-trace sampai ke titik lokasi by name, by address rumahnya. Jadi mohon semua netizen, pengguna media sosial harap bisa menjaga jagat maya ini. Sekian. Nah, lu lihat kan, tim Prabowo mengancam siapapun yang menyerang Prabowo dengan ujaran kebencian bisa di-track identitasnya. Mereka katanya bisa tahu lu tinggal di mana. Jadi kalau lu nyerang Prabowo, ya bisa jadi lu disamperin sama mereka. Habis itu ya nggak tahu deh apa yang akan terjadi. Siapapun yang bahas sisi negatif soal Prabowo, walaupun itu fakta, akan dianggap ujaran kebencian sama mereka. Masa bodoh lah mereka mau ngapain? Gua sih bakalan tetap maju tak gentar. Masa capres nggak boleh ditelanjangin rekam jejaknya? Tahu nggak yang bikin gua geli itu apa? Prabowo bilang jangan balas yang nyerang dia, tapi timnya malah keluarin ancaman kayak gini. Kayaknya timnya Prabowo nggak terima ya kalau fakta-fakta soal Prabowo tuh mulai terungkap ke publik. Belum berkuasa aja udah nakutin kayak gini. Apa lu? Pusat Koperasi Provinsi Jambi, unit desa, ini punya provinsi ya. Kok bisa-bisanya ada gambar pasangan calon ini? Tolong saudara-saudara dipiralkan ini. Ini apa ini Gawi Haris ini? Hah? Tidak ada netral lah, itulah. Itu gambar Pak siapa namanya tuh? Bapak yang 2 kali nyapres nyapres jadi nih. Tolong dulur PDI, tolong dipiralkan. Ini dekat rumah Pak Boji nih. Gila babi nih kan. Apalah gawe orang koperasi nih. Tanah pemerintah. Sangkonya punya Muhyiddin ini nih. Oi koperasi tahun, entah apa kamu nih. Nah ini ya puskut ya,
Ini punya pemerintah ini, bukan punya Jokowi. Ini ya. Ini siapa ini? Pak Prabowo, tenang Pak Prabowo. Anak muda Indonesia sudah di sini bersama Bapak untuk menyaksikan Pak Anies dilantik jadi presiden. Salah kayak klaim gitu. Salah. Berikan deh. Oke guys, kita akan dengerin pernyataan dari Cak Imin, dijamin ngakak nih. PKB menang hampir pasti. Amin, menang di Jawa Timur. Apalagi didukung oleh partai koalisi PAN dan PKS. Insya Allah kemenangan akan Nasdem. Nasdem, Cak, Nasdem. Kenapa lupa ya sama Nasdem? Kena marah Surya Paloh tau Pak. PAN itu kan partai pengusungnya Prabowo, ya kan, suka sama Prabowo. Kemarin udah salah sebut presiden masa depannya siapa itu Mas Gibran. Sekarang salah sebut partai pengusung. Gimana sih, Cak? Bener kata si Kiki ya, blunder mulu Cak Imin. Maaf ya Pak, maaf. PKB menang hampir pasti. Amin, menang di Jawa Timur. Apalagi didukung oleh partai koalisi PAN dan PKS. Insya Allah kemenangan akan Nasdem dan PKS. Nasdem, Cak, Nasdem, bukan PAN. Partai pengusung jenengan itu Nasdem, PKB, dan PKS. PAN itu partai pengusungnya Prabowo, Gibran. Bisa-bisanya jenengan itu inget PAN. Atau belum bisa move on dari koalisinya Prabowo ya. Cak, padahal tiap hari jenengan itu kampanye kemana-mana bareng Partai Nasdem. Kok bisa lupa namanya? Belum jadi saja lupa sama partai pengusungnya. Apalagi kalau sudah jadi, lupa sama rakyatnya. Enggak bercanda, Cak. Nanti kalau jadi Anies dan Muhaimin, semoga tetap ingat sama rakyatnya. Ingat sama jargon perubahannya. Harus bisa memberikan perubahan yang baik untuk bangsa dan negara ini. Ini bajunya baju relawannya Anies Muhaimin ya kan? Salam perubahan. Yang serius untuk jadi presiden, bukan yang main-main untuk jadi presiden. Saking seriusnya dia punya akun buzzer ya, followernya banyak ya. Dia habis saja menyuruh followernya untuk menghujat saya, tapi tiba-tiba dia membuat postingan kayak gini ya. Boleh mengkritik itu boleh kepada pasangan lain, tapi nggak boleh menghujat. Habis nyuruh orang menghujat, sekarang melarang orang menghujat. Buzzer-buzzernya ini banyak loh, bukan hanya ribuan, 4.000-an lebih ya, banyak banget ya kan. Semoga 2024 Anies tidak terpilih menjadi presiden. Semoga 2024 Anies tidak terpilih, tidak menang ya. Pilih presiden yang tidak menjual kata-kata, pilih presiden yang tidak menjual agama, pilih presiden yang pilih presiden yang ahlinya cuman bikin sumur-sumur lubang-lubang aja. Sekali lagi, no Anies, no Cak Imin. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Semoga saja cuplikan-cuplikan video dari awal hingga akhir ini setidaknya bisa menambah wawasan kita menjelang pesta demokrasi di tanggal 14 Februari 2024 ini. Kita rakyat Indonesia harus tetap kritis, harus tetap konsisten. Jika kita berkehendak bahwa bangsa kita harus lebih maju dari hari ini, rakyat Indonesia harus sejahtera, maka pilihlah pemimpin yang memang benar-benar kita anggap mampu. Tentu seringkali saya katakan bahwa baik Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka, Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar, maupun Bapak Ganjar Pranowo bersama Bapak Profesor Dr. Mahfud MD, mereka adalah putra-putra terbaik bangsa. Tetapi kita sebagai rakyat Indonesia bahwa sudah selayak dan sepantasnya
kita harus mencari yang paling baik untuk menjadi orang nomor 1 dan nomor 2 di bangsa ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, fenomena politik akhir-akhir ini semakin hari memang semakin manas. Segala cara mereka lakukan demi meraih elektabilitas, demi meraih simpatisan dari rakyatnya. Tetapi sebagai rakyat, saya berharap kita jangan mudah diprovokasi. Kita jangan mau diadu domba. Kita yang adalah rakyat yang menjadi keputusan siapa yang menang di pemilu 2024 itu kedaulatan tertinggi pasti ada di tangan rakyat. Jadi saya berharap bahwa di pemilu 2024 kali ini kita benar-benar memilih pemimpin yang berkualitas, memilih pemimpin yang memang benar-benar punya hati dan punya niat untuk membangun bangsa dan negara ini. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa berguna untuk kita semua dan bisa menyadarkan kita, terlebih khususnya kepada pemilih pemula, terlebih khususnya kepada mereka yang Gen Z, kaum milenial saat ini, yang merupakan dominan tertinggi dalam pesta demokrasi di pemilu 2024 ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, mari kita tetap saling memberikan informasi-informasi yang mampu untuk berguna bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Jangan saling menghasut, jangan saling menghujat, ataupun kita jangan mudah terprovokasi dan terbuai dengan segala macam cara yang dilakukan oleh para relawan maupun pendukung dari masing-masing calon. Tetap konsisten. Pilihlah pemimpin yang berkualitas untuk membangun negeri ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan lupa untuk selalu berpikir waras.